Makanya saya bilang sama Novi, konsentrasi aja di kepolisian. 1000 Hotman pun dia turunin gak bakal menang. Intinya kau itu Alvin gak ada apa-apanya dibanding aku. Kalau cuma 1 Hotman aja, saya tiup juga terbang itu. Usai berseteru dengan Farhad Abbas, kini Pratiwi Novianti atau yang lebih dikenal dengan Novi terlibat konflik dengan Alvin Lim. Begitu sengitnya perseteruan keduanya, pengacara kondang Hotman Paris sampai turun gunung mendukung Novi melaporkan Alvin yang diduga telah melakukan pelecehan verbal. Tidak berhenti sampai di situ, Hotman juga siap pasang badan dan akan terus memantau perkembangan laporan Novi hingga sampai ke pengadilan. Terseretnya nama Hotman membuat Alvin Lim berang. Pengacara Agus Salim itu mengaku tidak gentar menghadapi nama besar Hotman. Bahkan 1000 Hotman pun akan ia lawan. Lantas, akankah Hotman Paris mendampingi Novi di persidangan untuk membungkam Alvin Lim? Kalau benar tuduhan-tuduhan tersebut sangat berdasar, Novi mengambil tindakan hukum. Ya. Kalau benar itu diucapkan dan kalau benar dia yang menyebarkan, itu tindakan yang sangat serius. Dan saya sangat mendukung Novi. Nanti lihat pembuktiannya. Kan dia mengatakan saya yakinnya bahwa Novi itu nggak punya duit. Kan dia bilang gitu kan. Udah deh, nanti lihat aja proses hukumnya. Detailnya saya nggak tahu. Ya, karena memang saya bukan kuasa hukumnya. Saya hanya kasih dorongan moral kepada Novi. Itu aja. Ya, makanya saya bilang sama Novi, konsentrasi aja di kepolisian. Kalau benar diucapkan kata-kata itu, kalau benar kata-kata yang sangat menghina itu, ya memenuhi dong. Kalau benar diucapkan, nanti itu tergantung dari analisa penafsiran dari polisi. Ya, dia akan membaca semua kalimat-kalimatnya itu. Ya, jadi biarkan dulu proses berjalan agar itu orang diproses kepolisian. Itu hak dia, silakan lapor. Tapi saya yakin laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Nanti juga kan mereka akan periksa ahli bahasa. Polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah dua hal yang berbeda. Berarti Pak Alvin sendiri menyangkanya bahwa itu tidak akan mati? Nggak akan kena, itu orang udah jelas kok. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan, semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya, kecuali Novi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Maka harus dilihat dari konteksnya ya. Nanti kemudian karena sudah dilaporkan, maka biarkan kemudian penyidik yang bekerja. Lebih jauh memang di dalam hukum pidana itu dikenal unsur penyangkalan. Unsur penyangkalan ini yaitu siapa yang kemudian mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan. Begitu. Jadi kalau misalkan dia menyatakan Teh Novi sebagai pelacur, maka dia harus membuktikan bukti-bukti apa yang mengarah ke titik itu ya. Terus kalau kata-kata saya membuat dia tersinggung, bodo amat, ya kan? Pendapat saya seperti itu kok, gitu. Lu terima nggak terima, ya kan? Setiap orang kan boleh punya pendapat berbeda. Sementara itu, untuk menguatkan laporannya, kuasa hukum Novi akan mendatangkan ahli bahasa dan pidana agar dapat menjerat Alvin Lim sebagaimana pasal yang disangkakan. Senada dengan Hotman yang meminta Novi fokus terhadap laporannya dan menyerahkan semua pada penyidik yang akan menilai terkait ucapan Alvin Lim yang diduga telah melecehkan Novi dan mencemarkan nama baiknya. Menanggapi upaya Novi yang mendapat dukungan moral dari Hotman, Alvin Lim tidak peduli. Ia percaya laporan Novi tidak dapat diterima.
Dalam pembelaannya, Alvin Lim hanya bertanya mengenai sumber kekayaan Novi, bukan pernyataan, apalagi tudingan. Iya, kami akan mendatangkan ahli bahasa dan hukum pidana. Setahu kami itu satu kesatuan dengan dia pernyataan Teh Novi apakah seorang pelajar dan apakah kemudian menjual anak-anak ODGJ yang itu diperkuat sebenarnya dengan jawaban-jawaban YouTube-nya dia sendiri. Jadi jawaban dia itu bukan lagi bentuk pertanyaan ya, tapi sudah pernyataan. Di dalam hukum itu tidak ada perbedaan ya, mau orang tidak mampu, mau orang mampu, mau orang manapun gitu. Itu sama saja di hadapan hukum. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan ya. Ya, karena ada asas equality before the law. Itu semua harus sama di depan hukum. Trauma banget karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya terkait narkoba katanya. Saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Nah sekarang ini statement baru lagi yang dampak ini anak saya. Saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun kelas 3 SD itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu terkait hal-hal yang dilontarkan. Seperti itu. Anak saya tidak mau menggunakan gadget, tapi teman-teman yang menanyakan, "Mama, kamu kerja apa sih? Apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu?" Gitu. Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasihan anak saya, nggak tahu apa-apa. Itu kata dia, ya biarkan aja dulu. Ya biarkan aja dulu polisi nanti meneliti, ya. Itu kata dia, biarkan polisi. Saya nggak bisa tanggapi sekarang detailnya. Kita melihat ketidakwajaran gitu loh, perkara receh begitu kok hebohnya bukan main. Saya sebagai ahli hukum yang memberikan komentar, itu penanganan perkara itu sangat tergantung dari itikat baik pengacara. Kalau memang tujuan kita mau mendamaikan, itu cepat selesai. Tapi kalau kita tidak mau berdamai, lapor polisi, lapor ini. Kalau dari awal si Agus itu diyakinkan, udah kau minta maaf, ya, minta maaf, pasti para donatur itu selesai. Tapi kalau terjadi perdamaian kan para pengacara ini kan nggak masuk TV lagi, pengacara yang baru-baru. Kalau Hotman tidak terlalu terkenal, bahkan Hotman sampai sidang di Mahkamah Agung Singapura, di arbitrase, perkara pidana kakak gue yang pegang, perkara korupsi gue yang pegang. Aduh, Alvin, kau ngaca, kau jarang ngaca kali ya, Bahwa Hotman itu masih cetek. Ya, sorry ya, saya bukan ngejek dia masih cetek gimana ya, tapi dia ini orang Indonesia, tapi ternyata nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh ya. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah di situ. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi, saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Wajar dong saya nanya. Daripada saya menuduh dia sesuatu yang buruk, mendingan saya nanya. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Itu satu. Kedua, video saya itu sudah jelas dari awal berupa opini saya sebagai kuasa hukum, yang dimana saya mendapatkan surat kuasa resmi. Tentu ya namanya surat kuasa resmi, setiap perkataan saya di luar dan di dalam persidangan itu dalam penanganan kasus pembelaan. Jadi nggak bisa dibilang dari pribadi saya ingin menyerang pribadi Novi, tidak. Buntut ucapan Alvin Lim yang dianggap telah melecehkan dan menjatuhkan martabat Novi sebagai seorang perempuan dengan tudingan tak pantas menarik perhatian Hotman. Ya, pengacara senior itu mengaku geram dengan pernyataan Alvin Lim beberapa waktu yang lalu saat menyebut Novi bekerja sebagai perempuan j***. Dari situlah Hotman mendorong Novi untuk melaporkan Alvin Lim. Terseretnya nama Hotman mendapat tanggapan terbuka dari Alvin. Tak ayang, dua advokat lintas generasi itu terlibat saling serang di media sosial. Bahkan, Alvin Lim begitu menggebu-gebu saat menyerang Hotman, seakan-akan mempunyai dendam pribadi yang sudah lama ia pendam. Jadi kalau dibandingkan dengan aku, udah kayak pungguk merindukan bulan. Dia bilang saya nggak ada pengalaman bidang perkara pidana. Aku udah 40 tahun jadi pengacara tersukses di Indonesia.
Sudah ratusan perkara pidana saya pegang, sudah ribuan perkara perdata yang pegang, ya, ribuan perkara perdata saya pegang, ratusan perkara pidana yang saya pegang. Maka itu orang, saya nggak tahu manusia dari mana, karena memang dia nggak tahu karir orang. Dia kan di penjara, jadi dia nggak tahu sudah super meteor gitu loh, ya. Jadi Alvin, kamu belajar dulu, tanya dulu kehebatan Abang Hotman Paris ini. Saya nggak mau tangkapin, gua anggap itu receh. 1000 Hotman pun dia turunin gak bakal menang. Kenapa? Hotman tuh gak ngerti hukum pidana, Mas. Dia tuh tiap kali ngurusinnya kepailitan, gak ngerti hukum pidana. Ya makanya penjahat kayak Budi Said dibilang korban. Ya, penjahat dibilang korban, korban dibilang penjahat di situ. Orang nanya dibilang mencemarkan, ya. Nanti orang mencemarkan, ya dibilang sama dia menanya di situ. Jadi nggak heran lah ya. Kalau cuma satu Hotman aja, saya tiup juga terbang itu, ya. Jadi Hotman udahlah, nggak usah sok-sokan sok jago kamu, ya. Kamu balik lagi aja jadi pengacara PKPU. Lu ngertinya kepailitan, nggak usah ikut-ikutan pidana. Malu lu nanti diketawain lu. Ya, saya rasa anak STIH juga, anak baru lulus SH juga bakal ketawa. Anak saya aja tahu kok yang belum kuliah hukum bahwa pertanyaan saya merupakan sebuah pertanyaan, perkataan saya merupakan pertanyaan di situ. Dia aja tahu dia belajar bahasa Indonesia. Nah, Hotman ini belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa apa nih? Jangan-jangan yang dia belajar ya belajar bahasa pansos. Saya kasihan melihat kliennya ini. Kalau saya jadi pengacaranya Agus, saya akan mengatakan ya udah, bilang terima kasih sama donatur. Minta maaf kalau ada salah omong. Orang donatur juga akan baik-baik, akan menyerahkan itu semua, itu aja. Tapi pengacara dibawa kemana? Dibawa agar masuk TV, agar masuk infotainment. Kalau saya mah, Anda sendiri tahu kan, infotainment ngejar gue, malah saya nggak mau kan. Aku udah terlalu terkenal, Alvin. Kau itu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Semua perkara konglomerat gue yang pegang. Semua perkara pidana besar-besar sekarang aku yang pegang. Perkara arbitrasi semua gue yang pegang. Anda membangga-banggakan punya rumah 30M. Saya ketawa, Alvin. Saya itu udah ngejar 20 triliun. Semua orang ketawa. Ya, saham saya di mana-mana. Aduh, gimana sih? Villa saya di mana-mana di Bali itu satu villa ada yang sampai 30M malah. Di garasi saya itu puluhan mobil-mobil mewah, puluhan M. Ya. Jadi ketawa saya melihatnya itu. Makanya banyak orang ngapain ditanggapi. Ketawa dia. Artinya Alvin, kamu itu udah terlalu jauh di bawah saya. Udahlah. Kembangkan dulu karirmu lah. Biar kau bisa seperti abangmu ini, ya. Kau bilang cincinku palsu. Coba tanya toko mondial di Kelapa Gading, cincinku ini nggak ada yang palsu. Hotman nggak pernah hidupnya palsu. Ini memang hampir 30 miliar semuanya. Tanya toko mondial Mall Kelapa Gading, semua dari sana ini, ya. Hidupku nggak ada yang palsu, sayang. Sombong, aku nggak mengatakan apa adanya. Menentukan bagus. Ya, aku apa adanya. Memang gue udah sukses. Saya pengacara tersukses di negeri ini. Tanya Prabowo lah, presiden kita. 25 tahun itu jadi klien gue. Tanya adiknya Hasim. Saya jadi perkara pidana konglomerat banyak sukses gue pegang. Pidana. Saya nggak usah sebutkan nama-namanya. Tapi kan tidak perlu publikasi karena itu konglomerat. Nggak mungkin saya sekaya ini, duitnya dari mana? Nggak mungkin saya karena terlalu sukses. Intinya kau itu Alvin nggak ada apa-apanya dibanding aku. Sengitnya perseteruan Alvin Lim dan Novi membuka cerita lama. Bagaimana tidak, Hotman yang berdiri membela Novi membongkar rekam jejak Alvin Lim yang sempat mendekam dalam penjara dalam kasus pemalsuan dokumen pada tahun 2023. Alvin Lim juga sempat bersitegang dengan Hotman, sampai-sampai anak Alvin Lim yang masih di bawah umur melayangkan laporan kepada Hotman dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Lantas seperti apa jejak Alvin Lim yang dibongkar Hotman? Dan seperti apa pula sengitnya perseteruan keduanya yang sejak dulu sudah berseteru? Karena dia sendiri adalah mantan narapidana yang sudah pernah divonis semula
sampai kasasi divonis 4 tahun, kemudian dikurangi menjadi 2 tahun penjara. Jadi Alvin ini itu pernah di penjara karena membantu surat palsu pembuatan KTP, ya, yang kaitannya dengan klaim asuransi. Makanya saya heran, dia ngaku orang kaya. Kalau orang kaya kok masa sampai ikut membantu membuat surat palsu untuk klaim asuransi? Itu ada putusan kasasi, putusan PK, 2 tahun penjara. Jadi itu pernah lama di penjara. Bagaimana bohong, sudah putusan PK Mahkamah Agung, nomornya semua ada itu si postingan saya itu. Ya, bagaimana di pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung dia dihukum 4 tahun lebih. Di PK hukumannya dikurangi jadi 2 tahun dan dia masuk penjara. Yang jelas itu memang perkara receh, ya. Sementara Hotman itu sibuk memetik dolar. Semua konglomerat datang ke saya, perkara pidana pun saya yang pegang. Dia bilang Hotman tidak ada pengalaman perkara pidana. Memang dia nggak tahu, memang dia di penjara lama, jadi dia nggak tahu. Alvin, kau terlalu lama kali di penjara sehingga kau tidak tahu ratusan perkara pidana sudah saya pegang, ya. Ribuan perkara perdata, ratusan arbitrase. Hampir semua perkara kakak Indonesia ini Hotman yang pegang. Alvin sayang, buka matamu itu atau tanya orang. Ya memang waktu kau di penjara nggak tahu bahwa abangmu itu udah super gitu. Selamat malam ya kepada semua orang yang telah hadir di sini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Listio Sigit sebagai pimpinan tertinggi dan juga Bapak Kabar Eskrim Wahyu Widada karena sudah menerima kami untuk bertemu. Barusan kita bertemu, menerima kami selaku masyarakat yang sedang mencari keadilan. Jadi terima kasih karena sudah mengabulkan permintaan kami yang pertama, yaitu untuk membuat laporan polisi terhadap Bapak pengacara Hotman Paris terhadap dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Di akun Instagram dan akun TikTok beliau yang menyebutkan bahwa klien kami ini dipakai ataupun dipergunakan oleh orang lain ataupun oleh orang-orang tertentu supaya mencari simpati publik. Hotman kasih wejangan dari seniormu. Banyak dari kalian yang dari segi karir hanya adalah cucu-cucuku dari segi karir, ya. Maka saya kasih sekarang pelajaran bagi otak kamu itu. Yang pertama, dalam menangani kasus selalu pakai legal minds. Satu, yang kedua pakai hati nurani kamu. Tes dulu apakah itu kasusnya ada dasar. Yang ketiga, pakai prinsip 3A. Amati, analisa, dan baru serang. Itu selalu terapkan dalam hidupmu untuk melawan orang. Terutama untuk melawan orang yang sudah pengalaman sebagai pengacara, nanganin mungkin sudah jutaan kasus seperti Hotman Paris. Perbuatan kamu hanya akan sia-sia diketawain orang, sia-sia diketawain orang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.